Bagaimana pandangan Anda soal terorisme berbasis agama di Indonesia belakangan ini? Saya merasa terorisme itu jauh lebih kompleks dari yang dipahami banyak orang ya. Para pengamat ataupun mereka yang mengklaim diri sebagai ahli teroris, ya melihat terorisme itu sebagai ya impuls dari fanatisisme keagamaan dan menyangkut cara bagaimana orang mengekspresikan pandangan-pandangan teologis ataupun pandangan-pandangan ideologis mereka. Jadi misalnya kepercayaan pada doktrin jihad yang akan menuntun mereka ke surga sebagai syuhada, itu dianggap faktor yang determinan, yang menentukan di dalam mendorong segelintir anak-anak muda bergabung ke dalam gerakan teroris dan bahkan melakukan aksi pembunuhan bunuh diri. Menurut saya ini terlalu simplistik. Jadi kita harus mencoba memahami ulang. Terorisme itu kan dimensinya banyak sekali. Ada dimensi ideologis tentu saja, keagamaan, tapi juga ada dimensi ekonomis, politis, sosial, dan kultural dan lain sebagainya. Nah, itulah saya kira tugas kita semua untuk melihat secara jernih faktor-faktor makro, mikro, dan lain sebagainya yang turut menyumbang terhadap meningkatnya aksi-aksi terorisme belakangan ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan bagi saya dimensi ekonomi politik dari aksi-aksi yang melatari tindakan terorisme itu ya jauh lebih signifikan dari ideologi itu sendiri. Ini kan pada dasarnya terorisme adalah cara sekelompok orang memprotes keadaan, memprotes situasi yang dianggap tidak berkeadilan, tidak nyaman, situasi yang hanya menimbulkan kesengsaraan bagi banyak orang. Nah itu sebenarnya ada orang-orang yang frustasi kemudian merasa tidak mempunyai pilihan lain kecuali memprotes dengan cara melakukan aksi-aksi terorisme itu. Tentu saja kita tidak pernah bisa menjustifikasi pilihan mereka menggunakan jalan kekerasan itu. Tetapi juga kita harus paham cara mereka ataupun apa yang kita sebut sebagai motif dasar dari aksi-aksi itu. Oke. Ada yang mengatakan ini ekses dari perang dingin misalkan, jauh seperti itu. Itu benar atau bagaimana sebenarnya? Atau memang masyarakat atau kelompok-kelompok Islam ini punya masalah sendiri yang tidak bisa? Pasti ada. Ini ada hubungannya dengan pergeseran geostrategik global. Ada juga hubungan-hubungan internasional. Ada juga tentu saja dengan perang dingin. Kita tahu selama perang dingin terjadi ketegangan antara blok timur dan blok barat. Lalu itu kemudian mendorong Amerika misalnya untuk mengembangkan satu politik yang belakangan ternyata backfire gitu, ternyata menimbulkan kegelisahan dan juga orang-orang radikal. Misalnya kita bisa catat dukungan Amerika terhadap Saudi untuk menjadi pemain utama di dunia Islam ya, sebagai sebuah cara untuk menghadang laju pengaruh sosialisme, nasionalisme sosialis gaya Jamal Abdel Nasir, itu kan ternyata kemudian menyebarkan pengaruh paham Wahabi ke seluruh dunia Islam. Dan paham Wahabi itu problematik memang. Di satu sisi dia sangat konservatif ya, misalnya sama sekali tidak membenarkan adanya resistensi atau tindakan perlawanan terhadap rejim yang berkuasa. Pada sisi lain misalnya memotret rejim Saudi itu sendiri sebagai satu-satunya rejim yang committed menegakkan syariat Islam. Jadi di situ kan orang tidak boleh memberontak kepada penguasa yang terpilih secara sah, tetapi juga selalu saja ada alasan untuk memprotes ataupun melawan terhadap rejim yang berkuasa yang dianggap tidak komited terhadap penerapan syariat Islam itu sendiri. Ini bagian dari politik ambivalen yang dimainkan oleh Saudi, yang itu sebenarnya disumbang oleh ketegangan-ketegangan perang dingin itu. Iya. Jadi kompleks memang, penjelasannya agak panjang. Iya. Oke. Ini kemudian kita akan tidak akan mendiskusikan atau berbicara hubungannya dengan negara, agama dengan negara. Berarti bisa nggak dikatakan bahwa kelompok-kelompok mereka ini belum selesai memahami tentang konsep nation state dalam konteks kontemporer sekarang? Karena negara sudah sedemikian
berkembang, hubungan bilateral misalkan multilateral tidak bisa tidak, bahkan dengan kelompok-kelompok yang dikatakan sama mereka kafir, itu bagaimana? Mereka jangan-jangan memang belum paham atau tidak nggak mau memahami itu? Bukan soal itu, saya kira karena konsep nation state-nya itu sudah tidak memadai lagi untuk menampung harapan-harapan, mimpi, kegelisahan begitu banyak orang. Oke. Ya, jadi ini saya kira bagi saya terbalik, persoalannya bukan mereka yang tidak paham dengan nation state. Nation state itu kan konsep yang berkembang mulai abad ke-19 misalnya. Dan kemudian dengan nation state itu semua urusan-urusan dikelola dengan merujuk kepada boundary ya, batas-batas nation state itu. Ternyata apa? Perkembangan teknologi, ya, media komunikasi dan lain sebagainya membuat batas-batas yang diteguhkan oleh konsep nation state itu kan menjadi kabur. Ya. Sebuah negara tidak bisa terlalu lagi ketat dengan ini batas kami, itu batas mereka, negara mereka, batas kami, kita tidak boleh berekspektasi di luar dari batas itu. Nah, ketika orang membuka internet, ya, klik, melihat apa yang terjadi di Istanbul, apa yang terjadi di Milan, fashion yang berkembang di sana, anak-anak muda yang berkembang di sana, kreativitas yang berkembang di sana, juga tahu berita-berita misalnya soal betapa baiknya orang mengelola kota, mengelola kehidupan, good governance, segala macam. Nah, itu kan secara langsung mempengaruhi harapan-harapan mimpi-mimpi anak-anak yang harus hidup di dalam sebuah nation state yang kemudian tidak begitu beruntung dalam hal kemampuan mereka mengelola perubahan-perubahan yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi itu. Jadi keterbatasan nation state itu yang menurut saya menjadi masalah. Oke. Bisa nggak dikatakan bahwa mereka sebenarnya lack of culture strategi gitu ya untuk menghadapi perubahan cepat zaman begini, sehingga hukum fikih mereka kan stagnan itu saya lihat. Enggak, harus dibaca ada yang disebut dengan diskursif strategi wacana ya. Oh gitu. Nah, ini kan ada wacana misalnya penerapan syariah, khilafah Islamiyah, segala macam itu. Bagi saya ini wacana saja. Wacana itu, di belakang wacana itu ada yang disebut diskursif strategi. Ini kadang-kadang orang memprotes A tapi dengan memakai bahasa B. Orang memprotes keterbatasan nation state, orang memprotes keterbatasan mekanisme birokratis untuk menampung harapan-harapan itu dengan mengatakan B. Dia mau mengatakan itu tetapi berhadapan dengan otoritarianisme negara misalnya. Orang memprotes sistem hukum yang tidak berkeadilan misalnya, tapi dengan mengatakan syariat adalah harga mati misalnya. Itu kan diskursif strategi namanya. Dan di belakang itu ada diskursif praktis, praktek-praktik wacana, di mana sebenarnya hubungan-hubungan kekuasaan yang timpang itulah yang mendorong orang kemudian untuk menampilkan sesuatu wacana yang kira-kira wacana itu bisa mempengaruhi dinamika diskursif itu sendiri. Oke. Begini Pak, belakangan ini kan polisi sudah berusaha menangani dan mengurangi gerakan mereka, tetapi satu sisi mereka menyentuh wilayah-wilayah yang dianggap melanggar HAM. Itu bagaimana itu Pak? Nah, itu yang jadi masalah saya kira. Dalam model yang berkembang di negara-negara maju kan, sekarang sudah saatnya bagi banyak negara ya untuk menerapkan apa yang disebut humanistic approach. Humanistic. Bisa dijelaskan itu gimana? Pendekatan yang berbasis HAM lah, iya. Kan penghormatan terhadap hak hidup, hak ini, dan humanistic approach ini mencoba untuk menggali sebenarnya akar dari terorisme itu apa, misalnya kegelisahan, protes terhadap keadaan. Jadi orang yang tidak merasa tidak berdaya secara ekonomi, secara politik itu tampil memprotes dengan cara yang tentu saja salah. Kita semua tidak ada yang menyetujui cara itu kan. Namun, kalau dengan memahami itu kemudian sentuhannya jadi berbeda, kan? Bukan protes itu dijawab dengan dor, itu akan melahirkan lagi kekecewaan baru, frustasi baru, ya dendam baru, dan pasti akan hanya menyiapkan teroris baru menurut saya. Nah, cara yang tepat adalah protes itu harus didialogkan. Didialog tentu saja ada law enforcement kan, penegakan. Kalau teroris sudah melakukan aksi ya harus ditangkap kan, itu logis kan. Ada. Jadi hard measures tentu saja penting,
dalam skala-skala yang terukur, ya, penangkapan, penggerebekan, lalu dikombinasikan dengan soft measures, pendekatan yang lembut, ya, taktik-taktik lembut yang atau lunak yang selama ini sudah dijalankan juga sebagiannya oleh polisi. Namun kalau polisi tergoda merasa frustasi, ini gak selesai, ini teroris, gue tembakin aja selesai, gitu kan? Itu salah. Mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kita sekarang sedang menyiapkan teroris-teroris baru. Artinya polisi itu sendiri yang menyiapkan lahirnya teroris-teroris baru. Jangan salahkan. Kalau 5, 10, 15 tahun yang akan datang, kita akan tetap berada di pusaran masalah yang sama. Karena ini saya merasa sebenarnya track yang dikembangkan oleh negara ini sudah benar, ya, arahnya pengkombinasian hard measures dengan soft measures secara cukup baik, pendekatan-pendekatan yang juga mendorong ini, ya, pendekatan civil society, ya, mendorong civil society berperan di dalamnya. Namun belakangan ini saya melihat trennya ini berbelok ke arah yang apalagi Indonesia-centric strategy itu kan sangat ketinggalan dalam penanganan terorisme. Itu udah di Eropa orang bicara Indonesia-centric strategy itu sudah pendekatan yang paling kuno, ya, musuh harus dinetralisir, yaitu negara yang tidak memiliki kemampuan memadai, ya, jadi gampangnya dianggap selesai. Tidak, dia sedang menyiapkan teroris baru. Oke. Nah, itu mengenai apakah perlu revisi undang-undang itu yang nomor 15 2003 itu gimana? Apa sudah dianggap cukup atau itu kemarin didiskusikan itu? Tentang 6 bulan itu, ya? Iya, tentang 7 hari penangkapan yang kemudian mau diperpanjang jadi 30 hari. Itu yang sangat digarisbawahi oleh misalkan oleh BNPT, pengennya begitu, sama teman-teman HAM. Jangan, itu nanti melanggar itu kan, HAM gitu. Setuju dengan teman-teman HAM itu. Indonesia justru efektif. Saya baru saja datang dari Eropa. Saya mempresentasikan hasil penelitian tentang counter terrorist strategy di Indonesia. Itu membandingkan dengan Algeria, Saudi Arabia. Saya mengklaim sebagai order itu, riset itu disponsori oleh Uni Eropa, ya. Dan saya dengan berani mengklaim di hadapan para petinggi lembaga-lembaga yang berurusan dengan persoalan ini, Indonesia sebagai one of the most successful countries in the world in tackling the threat of radicalism and terrorism. Nah, justru keberhasilannya itu ketika tadi mengkombinasikan secara baik soft and hard measures secara terukur dan kemudian membiarkan civil society memainkan perannya secara aktif di dalam melakukan langkah-langkah deradikalisasi. Saya kira ini sudah baik. Meskipun polisi kan tidak pernah puas karena merasa ini harus selesai masalahnya. Enggak, terorisme itu nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari, ya, 1-2 tahun gitu. It takes time lah tentu saja. Tetapi kalau dengan kesabaran, konsistensi, ada perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi, kebijakan-kebijakan, ya, good governance, demokrasi juga semakin matang, itu dengan sendirinya terorisme akan kehilangan legitimasinya. Jadi ini soalnya harus dijawab secara komprehensif, tidak dengan senjata. Kalau tertarik polisi ataupun aparat pemerintah tertarik kembali dengan taktik-taktik represif, apalagi indiscriminate, saya khawatir Indonesia akan menghadapi masalah yang lebih serius di masa yang akan datang. Iya. Pertanyaan begini sekarang. Apakah bisa civil society yang direpresentasikan oleh ormas-ormas semacam NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya itu bisa, sementara mereka sendiri punya problem sendiri, di dalam mereka punya problem sendiri. Saya lihat bahwa mereka masih belum sepakat misalkan tentang Pancasila sudah final atau belum, mereka sendiri masih itu. Bukan soal itu. Saya tetap melihat signifikan peran mereka. Salah satu klaim saya kenapa Indonesia berhasil adalah karena jika dibandingkan dengan 10 tahun lalu, 9-8 tahun lalu, itu sekarang semua orang hampir yakin bahwa memang teroris, ya, dengan jaringannya yang bermuara pada Jamaah Islamiyah itu memang ada dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan mereka. Nah, kalau dulu itu kan klaim bahwa ada jaringan teroris agama dibantah banyak orang kan, tak dulu dong katanya. Jangan-jangan ini bikinan intelijen kan? Iya. Atau jangan-jangan ini bagian dari
konspirasi global nih untuk melemahkan Islam di Indonesia. Itu sekarang bantahan semacam itu nggak terdengar lagi. Itu saya kira modal yang paling besar bagi pemerintah untuk menangani terorisme ini. Dan itu kerja yang dilakukan oleh civil society, buah dari kerja mereka. Jangan kemudian melihat, wah itu loh konkret hasilnya misalnya dalam bentuk seberapa yang berhasil deradikalisasi segala macam, itu tidak, tapi ada perubahan mindset, perubahan persepsi, perubahan ini dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan secara natural posisi teroris itu akan semakin asing di mata masyarakat, dan kemudian dengan cara itu ya ada peningkatan social resilience, daya tolak ya, masyarakat terhadap hal itu. Ya, sekarang kita ada orang juga yang mewacanakan istilah anti terorisme dan kontra terorisme itu sendiri berbeda dan praktik di lapangannya akan berbeda. Kalau Bapak sendiri setuju lebih ke mana, yang istilah yang mana, anti terorisme atau kontra terorisme? Ya, counter terorisme itu memang saya merasakan bahasa itu bahasa yang security lebih ini ya. Ada muatan security-nya itu Security-nya, oke. Kontra ini kan dan intelijen, security plus intelijen ya. Kalau anti terorisme itu ya anti, jadi masyarakat itu resiliennya yang ditingkatkan, daya tolaknya itu. Kalau orang udah anti gitu kan, ya nggak usah ini lagi lah, ya, ada keantian, ada resilience, daya tolak itu di hati masyarakat, otomatis memang susah sekali berkembang terorisme dalam situasi yang anti terorisme itu. Kalau kontra itu seakan-akan itu urusan intelijen, urusan security, biarlah kita ya bukan urusan intelijen, penanganan terorisme hanya urusan mereka saja gitu. Jadi memisahkan dengan realitas sosial. Ya. Saya lihat perdebatan wacana itu akan mengerucut ke arah apakah Indonesia akan mendorong internal security act atau hanya sekedar bikin undang-undang seperti yang ada gitu kan. Oh enggak lah, internal security act itu gimana itu? Enggak, ini perlu diingat bahwa terorisme itu berkembang sebagai salah satunya juga protes atas otoritarianisme. Oke. Internal security act itu kan salah satu manifestasi dari otoritarianisme kan? Iya, lihat aja konteks Timur Tengah. Kenapa orang akhirnya menjadi teroris? Ya memprotes beneran disikat oleh negara kan, ditangkapi, dibunuh segala macam. Udah begitu ya lawan aja, darjedor aja juga bom apa misalnya. Nah itu kan terorisme sebagai perlawanan terhadap otoritarianisme. Kalau perlawanan terhadap otoritarianisme dijawab dengan bahasa otoritarianisme, internal security act itu makin menjadi. Jadi ini karena dia dapat legitimasi, benar toh? Tagut itu memang sudah mau menggali kepala orang-orang yang tidak berdosa, kan bahaya itu. Jadi track yang diambil Indonesia udah benar ya daripada misalnya tetangga kita. Indonesia udah benar itu mengkombinasikan penanganan kombinasi hard and soft measures, demokrasi, civil society, excellent, the model for Asia. Itu sekarang Uni Eropa sangat menyukai riset saya. Mereka bilang ini akan disebarkan menjadi model for Asia. Oke. Bikin imagine. Jadi jangan tergoda dengan taktik-taktik penanganan yang barbarian itu. Kita sudah maju itu, aneh kalau kemudian tergoda lagi karena merasa nggak sabar ya. Itu kesabaran memang perlu diperlukan. Maksud-maksud ini harus selesai di tahun depan, apalagi pejabat punya target tahun depan selesai terorisme. Dia sebenarnya sedang hanya mungkin mendorong teroris-teroris itu tiarap untuk menyiapkan generasi baru yang akan siap melakukan penghukuman. Oke. Dalam riset Bapak disebutkan nggak bahwa gerakan Salafi global ini sebenarnya murni benturan dengan Amerika atau sebenarnya tidak sama sekali dengan negara-negara kecil atau negara-negara tempat base mereka hidup gitu? Enggak, ini sebenarnya gerakan radikal. Saya tidak menyebut Salafi itu kan kalau ya varian jihadis Salafi. Oke lah, Salafi itu kan sebenarnya Protestan Islam. Enggak, ini gerakan katakanlah Salafi jihadis itu kan sebenarnya berkembang lebih juga sebagai bentuk protes atas keadaan domestik, situasi politik, ekonomi dan sosial domestik ketimbang kepada Amerika, perlawanan terhadap Amerika. Jadi tadi lagi
yang saya pelajari dari literatur politik Islam, ya ketika protes yang disampaikan kepada rejim berkuasa itu dijawab dengan mengoncong senjata, apa yang terjadi kemudian? Orang kemudian mengembangkan sebuah strategi diskursif. Nah, melawan Barat, retorika perlawanan terhadap Barat itu sebenarnya diskursif strategi wacana. Jadi sebenarnya bukan Barat itu yang dilawan, Barat itu dianggap sebagai simbol yang berada di belakang rejim-rejim yang berkuasa di dunia Islam. Sasaran antara. Sasaran antara sebenarnya. Ini gitu loh, sasaran antara persis sekali. Jadi sasaran antara Amerika segala macam, padahal intinya itu mau menyerang rejim itu sendiri. Jadi daripada kan ditodong dengan senjata, udah kalau teriak-teriak Barat, rejim itu agak ketipu kan, sebenarnya mau mengatakan rejim nggak becus nih gara-gara menerapkan sistem Barat kan. Tapi yang Barat nggak benar, ini sistem yang diadopsi oleh Barat. Sebenarnya itu policy makers sering tidak paham dengan dinamika diskursif semacam ini, kemudian melihat itu sebagai pergeseran dari far enemy, near enemy. Saya sebenarnya tidak pernah benar-benar melihat ada pergeseran semacam itu. Ya musuh intinya ya perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak menjalankan dengan baik fungsi-fungsinya. Kemudian strategi diskursifnya bisa macam-macam tergantung situasi gitu. Yang menarik ini Pak, itu kan sebenarnya sebuah jaringan transnasional ya, terorisme ini. Sekiranya atau memang kita perlu melakukan kerjasama bilateral atau sekedar kerjasama antar badan penegak keamanan ketertiban di negara masing-masing misalkan. Ini yang sering menjadi sasaran teror kan Malaysia, Filipina, kita, Indonesia, dan Singapura. Ini sangat rentan ya, di Asia Tenggara. Ada perlu ini enggak kerjasama atau karena seperti dipaparkan oleh ya kerjasama ya itu kan konvensional lah, pendekatan yang untuk mengepung terorisme dilakukan lah, harus dilakukan kerjasama regional, kerjasama bilateral, internasional, multilateral segala macam. Itu saya kira norma yang standar lah di dalam penanganan terorisme. Saya kira itu tetap penting, hanya dimensinya itu loh yang harus diperhatikan, atau spirit penanganannya itu yang tadi saya jelaskan. Iya, soalnya begini, ketika Osama ditangkap, dibunuh di sana juga di Pakistan, orang Pakistan dan badan-badan keamanannya terkejut dengan hal itu. Seperti tidak ada, kan ini sudah ada kerjasama antara Pakistan dan Amerika. Kenapa kok jalan sendiri ini? Ini bisa menjadi blunder sendiri atau bagaimana? Ya itulah juga salah satu problem yang memicu terorisme baru. Iya. Ya Amerika sendiri nggak konsisten menangani Osama dengan cara seperti itu, ya gimana? Oke. Jelas-jelas melanggar norma-norma internasional segala macam. Memperlihatkan paradoks. Yang saya khawatirkan itu kalau negara ya elit-elit bukan hanya dalam konteks domestik tapi juga internasional terus menerus memproduksi paradoks itu di dalam tingkah keseharian mereka. Ya jangan salahkan teroris juga terus bergerak. Mereka selalu ada alasan dan legitimasi untuk melakukan protes dengan cara kekerasan itu. Sepertinya memang antara misalkan katakanlah Barat itu Amerika dan kelompok negara Islam itu Pakistan atau siapalah Indonesia, itu sepertinya tidak ada kerjasama tuntas untuk memerangi terorisme. Ada saja selalu. Seperti ada miskonsepsi atau gimana? Pakistan itu sudah lama menjadi sekutu yang sangat dekat dengan Amerika, tapi ya memang mungkin tidak juga unified ya, badan intelijennya ataupun aparatus keamanan di sana. Ada beberapa bagian yang tidak menyetujui kerjasama atau apalah, itu dinamika internal yang menentukan kemudian. Tapi secara umum mereka sangat mesra kok dengan Saudi Arabia, dengan Indonesia apalagi. Setahu saya itu Indonesia pembentukan Densus banyak dibantu oleh Amerika. Operasi intelijen melawan terorisme banyak dibantu oleh Amerika. Australia, Singapura, Eropa juga beberapa. Soalnya ada pernyataan dari jenderal siapa di Pakistan itu bahwa India itu lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Dia berusaha mengalihkan isu-isu itu. Saya kira ya sebenarnya
politik Pakistan sedikit banyak mendorong radikalisme berkembang itu kan in the face of India ya. Ketika berhadapan-hadapan dengan India, konteksnya begitu kan. Selalu begitu. Ada hitungan geostrategiknya itu. Oh, Iya. Okay. Memang susah, terorisme itu juga kadang-kadang dipakai aparatus intelijen. Di Indonesia juga begitu dari dulu. Kita nggak bisa mengingkari lah. Oke. Iya. Jangan-jangan juga saya ingin mengatakan satu hal begini. Mungkin juga negara membiarkan saja ancaman terorisme terus ada. Karena itu sebenarnya alat yang efektif untuk mengalihkan tudingan kepada pemerintah atas kegagalan mereka menangani banyak hal, soal kemiskinan, pengangguran, soal segala macam itu kan ya akhirnya kan soal kekerasan ya, yang terjadi segala macam itu fokusnya kepada pemerintah, kegagalan pemerintah gitu ya. Tapi dengan mengatakan terorisme yang berbasis pada ideologi, mereka sebenarnya sedang membelokkan. Ini bukan salahnya pemerintah loh. Banyak persoalan struktural tidak tertangani, tapi karena ada ideologi transnasional yang merusak pikiran anak-anak muda lalu mereka. Jadi ideologi ini saling tertuduh gitu. Di balik kegagalan itu. Sangat ini ya. Kompleks kan? Kompleks ya. Oke. Di masalah ini kan korbannya sudah anak muda ini Pak, remaja ya, dan permana gitu. Apakah di masalah kebijakan pendidikan kurikulum itu kan masih ada ya yang masih mengobarkan menyulut ekstremisme radikalisme dalam kurikulum ya? Itu gimana Pak? Apakah memang perlu ada kebijakan integral, misalkan departemen agama, departemen pendidikan, departemen sosial membahas masalah ini, karena negara-negara yang lain sudah aware masalah katakanlah introduce to terrorism itu sudah dikenalkan di sekolah-sekolah, bangku sekolah kayak Singapura itu kan. Kita ini masih belum ada jurusan, baru di UI ada, di Pascasarjana itu. Kita barangkali YIN atau UIN lebih pantas karena terorisme sekarang berwajah Islam ya. Itu bagaimana itu Pak? Ya saya kira memang dunia pendidikan juga harus disadarkan tentang ancaman radikalisme terorisme itu. Mungkin harus ada peninjauan yang menyeluruh lah terhadap sistem pendidikan, terhadap kurikulum segala macam itu. Namun saya khawatir meskipun kurikulumnya sudah diperbaiki sedemikian rupa, selama masih ada masalah-masalah yang paradoksal itu ya, yang dihadirkan juga oleh aparatus negara, elit-elit politik, birokrasi dan lain sebagainya, itu akan tidak begitu banyak dampaknya. Jadi ini harus sejalan lah, sejalan lah. Ada perbaikan. Ini coba tiap hari kita melihat soal soal korupsi ya. Di TV itu kan soal korupsi itu kemudian orang pun jadi nggak percaya dengan sistem. Iya. Tiap hari korupsi, manipulasi segala macam. Nah, kalau orang nggak percaya kepada sistem itu kemudian jangan terlalu salahkan mereka kalau tertarik dengan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh kelompok radikal. Ini loh sistem yang lebih bersih, lebih berkeadilan, lebih ini itu kan meskipun hanya dari level wacana, tapi cukup powerful mempengaruhi pikiran orang yang sedang mendambakan sistem yang lebih baik itu. Anak-anak muda apalagi dihadapkan dengan kefrustrasian masa depan segala macam. Diajari mereka Islam yang toleran, mereka tahu Islam yang toleran segala macam itu. Tapi juga ya kalau paradoks itu tidak dihentikan ya sama saja. Oke, menarik sekali ini wawancara ini. Ya. Saya kira itu ending online pertanyaan saya Pak ya. Terima kasih.